Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi dhawis sidqi wal wafa. Para mahasiswa baru Negeri Malang semester Gasal tahun 2020 yang saya cintai dan saya banggakan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa bertemu dengan kalian secara virtual rangka mengadakan kegiatan Tafaqquh fi Dinil Islam atau TDI yang diadakan setiap hari Sabtu dalam rangka memenuhi tugas untuk mengikuti kuliah pendidikan agama Islam. Alhamdulillah saya mendapatkan bagian untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesantunan berbahasa menurut Islam. Salah satu yang ada di dalam ajaran Islam ada bagaimana manusia itu bisa hidup santun, bisa hidup secara baik, berdampingan dengan sesama manusia, baik itu beragama sama maupun beragama berlainan, baik suku bangsanya sama maupun suku bangsanya berlainan, baik itu sama dalam pilihan organisasi maupun beda, semua harus kita perlakukan sesuai dengan prinsip kesal. Pagi hari ini saya akan sampaikan bahwa salah satu ajaran Islam adalah kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa ini bukan dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi contohkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang menjadi panutan kita dari kita hidup sampai kita meninggal dunia. Kesantunan dalam berbahasa, pijakan ayatnya adalah pada surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Menuju ampunan Tuhanmu dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Diakan oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Mereka adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ciri pertama adalah yunfiquna fis sarra' wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan. Yang kedua wal kadhiminal yaitu orang-orang yang mampu meredam amarah. Yang ketiga aninas, suka memaafkan pada orang lain, berbuat baik. Yang keempat audzalamu akarullah fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang ketika melakukan kejahatan atau pada dirinya sendiri, mereka kemudian ingat kepada Allah, beristighfar. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Setelah itu walam yusirru ala ma fa'alu. Mereka tidak kemudian kembali lagi berbuat salah yang sama, padahal mereka
mengetahuinya. Dari 3 ayat dalam surat Ali Imran ini, maaf ini surat Ali Imran ya, ada 4 ciri insan yang bertakwa. Kita semuanya sebagai muslim harus senantiasa meningkatkan takwa Allah. Setiap hari Jumat, khotib Jumat selalu berpesan kepada semua. Di dalam surat Ali Imran disebutkan ada 4. Yang adalah berinfak ketika mau berinfak. Biasanya. Tetapi ketika sempit, mereka tidak mau berinfak. Hal lapang maupun sempit itu ukurannya sangat nisbi. Orang yang uangnya banyak, hartanya banyak, mereka masih merasa berarti mereka masih sempit. Sedangkan ada orang yang hanya sedikit hartanya, tapi mereka merasa sudah cukup, berarti lapang. Itu tidak dibatasi bagi orang yang kaya harta, tetapi siapapun, baik ketika lapang, kita berinfak. Ketika kita pas-pasan, kita juga tetap berinfak, tentu dengan kadar masing-masing. Orang yang punya uang 1 miliar, ketika dia berinfak hanya dengan 100.000, itu sangat kecil. Tetapi orang yang punya uang 1 juta, infak 100.000 itu sudah besar. Nah, amarah inilah yang nanti akan menjadi bahasan utama kita di dalam kaitannya dengan kesantunan itu. Yang ketiga, wal'afin nas, mau memaafkan manusia, berani minta maaf. Tidak semua orang berani minta maaf, tapi orang lain berbuat salah kepada kita, terkadang kita sangat sulit untuk memaafkan. Itu namanya ya, memaafkan itu menjadi salah satu ciri dari orang yang bertaubat. Ketika berbuat salah, mau meminta ampun kepada Allah. Kalau salahnya kepada sama manusia, kita bertaubatnya dengan minta ampun kepada sesama yang kita ahi atau yang kita zalimi. Nah, sekarang mari kita fokus, anak-anak sekalian, pada menahan aziminal ghaidh. Apa bentuk amarah itu? Amarah itu berasal dari bahasa Arab ammarah. Nafsul ammarah salah satunya disebutkan dalam surat Yusuf ya. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsaratun bisu. Saya tidak akan membiarkan nafsu saya mengumbar nafsu saya. Karena itu biasanya sebagian besar adalah ammaratun, selalu mengajak bisu pada. Jadi tabiat nafsu yang utama itu mengajak kejahatan. Nah, nafsu ammarah itu ada yang hanya bersifat perbuatan hati. Ada yang sampai pada ucapan, ada sampai perbuatan. Yang ada pada hati mungkin prasangka buruk atau suudzon. Suudzon ini dilarang oleh agama. Kemudian dendam, itu dendam. Kemudian benci, iri hati atau hasad. Tajassus, tajassus itu selalu mengintai, mencari-cari kesalahan orang lain. Anda berteman dengan teman, bukan ingin mencari kebaikan teman yang Anda cari, tapi mengintai kesalahan-kesalahannya. Kemudian sombong, itu semuanya sifat-sifat manusia yang dilatar belakangi oleh nafsu ammarah.
Prasangka buruk itu kemudian diteruskan dengan tajasus. Kenapa teman saya kok bisa punya itu? Oh, dia itu dapatnya bukan dari hal ini. Dia pasti dapat gini begitu. Dicari kesalahannya. Nanti kalau sudah sampai kesalahannya ketemu, dia jadikan bahan untuk menghujat. Maka nafsu amarah yang berupa keyakinan itu semuanya dilarang dalam agama. Kalau kemudian nafsu yang ada di dalam keyakinan kita itu menjadi ucapan, keluarnya menjadi berkata menyakitkan, menghina, menghardik, membentak, adu domba, medsos, YouTube atau IG, Twitter dan sebagainya, orang kadang-kadang lepas kontrol untuk nafsunya, dia menilaikan orang lain di depan umum. Padahal ajaran agama tidak satupun yang membolehkan seseorang untuk menjelek di hadapan umum. Siapapun, mau dia guru, mau dia ustadz, mau dia kiai, mau habib, mau presiden, mau menteri, mau DPR, MPR, tidak satupun yang diperbolehkan oleh Allah untuk menghardik, menghina, menjelek-jelekan orang di hadapan umum. Kalau kita lihat orang salah di hadapan umum, datangi dengan baik-baik, diajak musyawarah, dinasehati. Kalau dia mau mendengarkan nasihat kita, wah, kalau tidak, kita sudah selesai tugas kita, hanya sekedar. Itu hadis Rasulullah. Walau ada teman, orang lain, pemimpin sekalipun berbuat salah, jangan dihina di hadapan umum. Datangi baik-baik, diajak musyawarah, dinasihati. Maka itu bagus. Kalau tidak, maka kamu sudah menunaikan kewajiban. Nah, kemudian amarah itu ya, berlanjut tidak hanya di dalam ucapan, maka dia akan menjadi perbuatan. Perbuatan yang dilatar belakangi oleh nafsu amarah tentu adalah perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang. Di dalam kaidah hukum Islam, ya, salah satu didasari oleh Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu la dororo wala diroro. La dororo, jangan engkau diri sendiri. Jangan engkau mendolimi diri sendiri. Wala diroro, dan janganlah engkau menyakiti orang lain. Bagaimana menyakiti diri sendiri? Banyak sekali orang menyakiti diri sendiri. Minum minuman keras. Itu badannya menjadi penyakitnya banyak sekali. Itu menyakiti diri sendiri. Itu di samping diri sendiri juga orang lain. Orang yang mabuk. Ketika mabuk dia akan marah. Ketika marah istrinya terkena marah. Anaknya terkena marah. Uangnya habis. Ingin beli lagi. Punya kalung diminta kalungnya. Istrinya punya gelang diminta gelangnya untuk dijual dan seterusnya. Itu semuanya perbuatan-perbuatan yang didasari amarah. Lalu terkadang ada orang demo. Bela Islam. Bela Islam. Atas nama Islam. Bawa bendera. Seakan-akan merasa benar sendiri. Tapi kemudian apa? Karena mereka orang banyak menganggap pemerintah zalim, pemerintah sesat, tauhid, akhirnya apa? Mereka merusak. Mereka mengganggu ketertiban orang lain. Yang seperti itu, sekalipun namanya bela Islam, hanya di dalam mulut saja. Dia tidak mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maka kalian nanti kalau jadi mahasiswa, harus jadi mahasiswa cerdas. Jangan mahasiswa tolol.
Tidak ada orang lain mau ketika dia dijelek-jelekan di hadapan umum. Orang itu mau dinasihati kalau didatangi baik-baik, diajak musyawarah, bahkan mungkin diajak ngomong-ngomong ya di tempat yang enak, yang bagus, dijamu. Nah itu bagus sih. Mahasiswa demo sana kemari bakar. Nah itu semuanya bukan ajaran Islam, bukan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, jadi itu bisa berupa hanya keyakinan, bisa sampai ucapan, bisa perbuatan. Nah, ketika amarah itu dalam berbentuk pernyataan, maka supaya kita tidak sampai melakukan hal itu, kita harus perkataan yang santun. Kalau berkata-kata, harus dengan perkataan yang santun. Perkataan yang dalam Al-Quran ada kaidah-kaidah. Para ulama mengklasifikasi. Di dalam Al-Quran itu ada kata qaulun, itu artinya ucapan. Atau qaulan, ucapan. Yang diikuti oleh naat, oleh sifat-sifat tertentu. Dan 6. Perkataan yang baik. Qaulan ma'rufan. Perkataan qaulan kariman. Perkataan yang membekas. Qaulan balighon. Perkataan yang benar. Qaulan sadidan. Perkataan yang lembut. Qaulan layyinan. Perkataan yang pantas. Qaulan maisuro. Coba mari kita lihat satu persatu ya, dari jenis perkataan itu yang ada di dalam ayat Al-Quran. Ini ya. Yang pertama ini ada dalam surat Al-Baqarah 263. A'udzubillahi qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza wallahun halim. Perkataan yang baik atau dan pengampunan itu lebih pada sedekah yang diikuti oleh menyakitkan. Sedekah tapi menyakitkan orang yang disedekahi. Halim, Allah itu Maha Kaya dan Maha Bijaksana. Sedekah itu baik. Mengasihi orang sesuatu baik, sangat baik, banyak, besar. Tetapi kalau kemudian sedekah itu dibarengi dengan perkataan yang menyakitkan orang lain, maka tidak ada baiknya. Qaulun ma'rufun, berkata yang baik itu lebih baik daripada sedekah. Jadi umpamanya biasanya nanti mahasiswa kalau sudah kalian nanti jadi mahasiswa beneran di kampus, ada kegiatan apa, kalian membawa proposal orang. Seseorang itu kemudian tanya dari mana? Dari fakultas ini teknik. Mau apa ini? Mau ada acara. Ini minta sumbangan Pak, biar acaranya sukses gini. Oh gitu ya, ya. Mohon maaf ya, sebetulnya saya senang ya. Ini saya senang dan saya dulu ketika mahasiswa juga demikian. Tapi maaf sekali ya. Untuk sekarang saya belum bisa ngasih karena ini kebutuhan saya lagi banyak dan saya bulan ini masih pas-pasan. Mohon maaf ya, jangan kapok, nanti kapan-kapan datang ke sini lagi. Itu lebih baik dari apa itu proposal ya. Mahasiswa selalu minta terus ngasih uang 50.000, 100.000. Udah sana paling besok datang yang gitu aja. Lah, yang pertama tidak ngasih tapi ucapannya bagus. Yang kedua ngasih tapi ucapannya itu lebih baik yang pertama. Namanya qaulun ma'rufun. Yang kedua, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Lah ini yang penting siswa. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Allah menyuruh Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba, pergilah kalian berdua ila fir'auna, kepada Fir'aun. Innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu orang yang melampaui batas. Batas kemanusiaannya dilampaui menjadi
orang yang mengaku Tuhan. Jadi orang yang sangat jahat Fir'aun itu. Tapi sekalipun demikian anak-anakku, ayat berikutnya mengatakan faqula lahu qaulan layyinan. Berkatalah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Agar dia bisa menjadi orang yang ingat atau takut kepada Allah. Fir'aun orang yang paling jahat, paling memusuh, paling zalim pada manusia. Allah mengatakan, berkatalah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Nah sekarang tidak, orang beda partai, ya, beda pilihan presiden, beda pilihan kepala gubernur atau apa, sudah habis-habisan. Seakan-akan orang yang bukan pilihannya adalah binatang atau lebih jahat daripada binatang. Kali-kali ya, kemarin waktu ada demo apa, dulu waktu Pilpres 2019, kalian mungkin sudah belum waktu itu. Gimana orang menghujat? Setan, 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 binatang. Semua kejelekan-kejelekan binatang setan ditimpah ruahkan pada seorang calon presiden. Bahkan pun yang sangat dihormati oleh orang banyak dihina. Nah itulah. Seperti itu bukan akhlak Islam. Itu bukan akhlak Islam. Siapapun yang mengatakan, jangan diikuti. Jangan kata bela Islam, dan kalian ikut begini begitu. Bela Islam itu hanya apa itu? Jargon politik. Karena dia sedang tidak dalam berkuasa, ingin mengalahkan penguasanya, dia pakai kata-kata seperti seorang yang padahal dia ya sendiri yang jahat. Nah, yang ketiga, qaulan baligho. Perkataannya hati. Bagaimana supaya perkataan membekas di hati? Ya, datangnya harus dari hati. Kalau perkataan itu datangnya hanya tidak didasari hati, ya sampainya hanya ke telinga, kemudian hilang. Saya punya guru saya di pesantren dulu ketika mengajar. Perkataannya lemah lembut, kemudian ngomongnya itu bagus. Menasehati tidak pernah melarang. Ingat ya, guru saya dulu di pesantren, beliau orang yang suka pakaian putih dan pakaian bersih. Beliau tidak suka pakaian batik. Tapi bagaimana beliau menasehati kita atau wali santri? Tidak bilang, Pak, sampai di sini, masa belum mengerti? Batik itu tidak boleh, Pak. Bid'ah itu, Pak. Batik itu haram. Bukan seperti itu. Pak Kiai ketika wali murid datang, wali santri datang ngomong, ditanya satu persatu, gimana ya, bahasa Indonesianya? Gimana Pak? Sehat nggih? Sehat. Keluarga saya nggih? Saya. Nah, kemudian yang pakaian batik ditanya. Saya nggih, kelambine jenengan saya nggih. Nah, itu bahasa Indonesianya bagus ya Pak ya. Bajunya ada gambar-gambarnya gajah, ayam. Itu diberi kata seperti itu, orangnya tidak marah. Dia Pak Kiai, tapi kemudian dia pulang merasa, waduh iya, saya ini pakaian batik. Padahal kata Pak Kiai tidak bagus. Saya setelah ini tidak. Nah, itu cara Kiai, cara ulama yang santun itu mengajarkan agama. Tidak dikit-dikit bid'ah, dikit musyrik, dikit-dikit waduh, perkataannya kasar. Jangan diikuti yang seperti itu. Nah, kemudian qaulan sadidan, perkataan yang benar. Perkataan benar itu
harus kapan dan di mana saja. Haqqa walau kana murran. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar itu pahit. Katakan yang benar sekalipun itu pahit. Tetapi untuk mengatakan kebenaran itu memang diperlukan adanya kesantunan dan adanya kebijakan. Kita mengatakan sesuatu yang benar, kalau tidak pada pas waktunya, ya itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan atau menjadi bahaya. Umpamanya, Anda ditanya, ada seseorang mencang lain yang Anda tahu bahwa kedua orang itu sedang bermusuhan. Yang mencari ini sambil senjata tajam. Anda tahu, umpamanya si A tadi yang dicari. Si A, Anda lihat tadi si A ke sana, kemudian si B yang membawa senjata. Kamu tahu si A tadi? Nah itu kalau Anda kemudian bilang, oh tahu, ke sana. Jadi saling bunuh antar dua orang itu menjadi tidak bagus. Maka berkata benar itu pun harus tepat. Bukan hanya benar, tapi harus tepat. Caranya bagaimana? Kalau memang akan mendatangkan kebaikan, katakan yang benar. Terjadi madharat, kita boleh berbohong. Jadi ada beberapa kondisi dan situasi yang membolehkan kita berbohong. Salah satunya menyelamatkan orang. Tidak terjadi pembunuhan seperti itu tadi. Qaulan sadidan. Kemudian berikutnya adalah qaulan kariman. Yang mulia terhadap orang tua, utamanya harus berkata yang mulia, terhadap guru berkata yang mulia. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini. Allah menetapkan agar engkau jangan menyembah kecuali kepada Allah, dan hendaklah engkau berpada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Ada kalanya mereka kedua-duanya sudah menjadi tua atau salah satunya. Kalian jangan sampai mengatakan uff atau hus atau perkataan kasar pada orang tua. Wala, jangan engkau membentak keduanya. Wa qul lahumā qaulan karima. Berkataanlah dengan perkataan yang mulia. Ayat berikutnya dikatakan, jika seandainya mereka memaksamu untuk melakukan sesuatu yang itu musyrik, wa in jahadaka lan tusyrika bima laisa ka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau mereka memaksamu untuk berbuat musyrik, tapi tetap wa qul lahumā qaulan karima. Berkatalah dengan perkataan yang bagus. Terhadap guru, jangan memaksa guru, jangan memaksa dosen. Nah, yang terakhir qaulan maisura, perkataan yang pantas. Pantas itu sesuai dengan situasi kondisi. Kondisinya perlu berkata yang panjang-panjang bertele-tele, berkata bertele-tele. Perlu singkat, berkata yang singkat. Kalau kita lagi ngobrol sama teman, berkata apa saja boleh, asalkan tidak menggunjing orang lain, tidak orang lain. Tapi kalau kita sedang berpidato resmi, jangan kemudian pilihan kata-katanya itu semaunya akan menjadi hal yang tidak baik. Jadi 6 ini adalah adab berbicara yang harus kita patuhi. Nah, kita harus menjaga lisan. Ini banyak sekali hadis-hadisnya. Nah, kalau saya sampaikan semuanya tidak cukup waktunya. Di bawah ini ada hadis yang pendek ini. An-nasu bi, manusia itu tergantung pada 2 hal kecil yang dia miliki, yaitu qalbihi wal insani.
hati dan lisannya. Kalau kita menjaga hati, menjaga kebersihan hati, dan lisan kita jaga, insya Allah yang lain baik. Tapi kalau hatinya kotor, akan menjadi perkataan kotor, akan menjadi perbuatan kotor. Kalau lisan kisah kotor, bisa menyakiti orang lain, menfitnah orang lain, menghujat orang lain, itu juga akan menjadi mara bahaya bagi kita sendiri, juga bagi keluarga kita. Nah, yang terakhir, ini slide yang terakhir. Nah ini, nanti kalau kita kesantunan kepada dosen atau kepada guru, ya, ketika WA, itu didahului permohonan maaf, mohon maaf Pak, ya, nama saya A, ya. Sapaan hormat, sapaan hormat itu Bapak atau Ibu, ya. Jangan langsung, Pak saya besok izin ya acara, nah itu tidak bagus. Mohon maaf Bapak, nama saya Fitri, saya besok mohon izin tidak bisa ikut karena orang tua lagi punya hajatan. Itu kalau berupa WA. Kalau berupa ucapan dengan lisannya lebih rendah daripada gurunya, ya. Jangan berkata lebih kencang daripada suara gurunya. Gesturnya juga harus jelas, ya. Kalau orang Jawa dengan guru harus menunduk. Artinya pandangannya jangan melotot pada pandangan guru kalau tradisi Jawa, ya. Lain dengan tradisi Eropa, kalau diajak ngomong orang lain harus memandang, sama-sama memandang pelupa matanya. Kalau orang Jawa, kalau orang yang terhormat, kita tidak menghadap wajahnya tapi menunduk. Pakai kalimat tidak langsung. Kalimat tidak bagaimana? Umpamanya kita melarang orang lain, jangan pakai kata melarang, ya. Tetapi dengan kata yang larangan. Contoh umpamanya, kalian kegiatan kampus, kursi yang di depan sudah ditata. Kursi 1, 2, 3, 4, 5, rektor, wakil rektor, dekan, dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang lain, mungkin wali mahasiswa yang tidak tahu, datang langsung duduk di kursinya Pak Rektor. Nah itu jangan gini, Pak, jangan di situ Pak, itu kursinya Pak Rektor. Apalagi ditambah, Pak jangan ngawur Pak, urus Pak Rektor. Lah itu tidak boleh. Nah, kalian datangi, Pak mohon maaf ya, ini nanti ditempati Pak Rektor. Bapak bisa di sana. Dikasih pilihan di antar, Pak mohon maaf ya, ini nanti tempatnya Pak Dekan, Bapak bisa di situ. Lah itu orang yang dikasih tahu, sekalipun dia orang lebih tinggi dari kita, dia akan merasa, oh iya saya salah. Ya. Perkawanan ada kesantunan setia kawan, ya. Tidak memaksa, memberikan pilihan. Kalau kita mengajak teman atau orang lain, langsung kita, ayo ikut aku. Jangan. Ditanya dulu, Mas, lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Nah, itu lebih sopan. Daripada, ayo ikut, pokoknya harus ikut. Nah, ada orang kadang-kadang seperti itu. Tidak sih orang yang diajak bicara itu sedang penting, sedang punya urusan, sedang apa, yang penting dia mengajak. Nah, itu namanya tidak sopan. Kita juga jangan segan memuji kalau memang pujian itu menyenangkan orang. Sekalipun sebetulnya makna memuji supaya senang. Contoh, mahasiswi sering banyak beli pakaian, beli jilbab dan sebagainya. Dia beli jilbab, kemudian dibilang sama temannya, Mbak, aku baru beli jilbab baru ini Mbak, bagus ya? Padahal dalam dirinya, gitu kok bagus ya? Bagus, oh bagus. Beli di mana itu? Itu ke sana. Oh iya memang bagus di sana ya. Harganya berapa? 60.000. Oh iya bagus. Menyatakan kesetujuan. Sekalipun dalam hati gitu dibeli 60. Saya beli 40 boleh.
Jangan gitu, nanti dia kecewa. Setiap kawan itu bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kata orang Jawa, lek kue dijewit loro ojo njiwit. Lek kue dikai mangan seneng kek ono mangan. Kalau kita dicubit orang lain sakit, jangan mencubit. Sebaliknya kalau kita suka dikasih, memakai kalimat tidak langsung, memahami posisi lawan bicara. Dalam berbicara dengan orang lain, hanya posisi kita lebih tinggi, ada lebih rendah, ada sama. Ada hubungan kita lebih akrab, kurang akrab, dan seterusnya. Semuanya ada tata caranya untuk kesantunan. Kalau teman akrab sudah ngomong apa saja, enggak apa-apa. Tapi kalau orang yang tidak kenal, harus pakai kesantunan seperti itu. Anakku sekalian, semua mahasiswa, itulah beberapa hal yang tentang kesantunan berbahasa. Mari kita menjadi mahasiswa yang baik, yang bijak, yang santun di dalam berbahasa, santun di dalam berperilaku, dan akhirnya kita menjadi manusia yang baik, diterima di sisi orang banyak, diterima di masyarakat, dan baik juga menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah, dibimbing menuju yang benar, dan diberikan pertolongan untuk nanti ketika kita diambil nyawa dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.